Bab 1430 Legenda Baru. Waktu telah berhenti. Ini adalah senjata jiwa tingkat kekaisaran Su Huang. Terakhir kali, Chen Xiao dikalahkan oleh senjata jiwa tingkat kaisar ini. Kali ini, Chen Xiao ada di sini lagi. Su Huang langsung mengeluarkan Horcruxnya. Ledakan. Tepat ketika Zhu Huang mengira dia bisa melakukan pembunuhan besar-besaran, tiba-tiba terjadi ledakan di sekelilingnya. Tubuh Zhu Huang tiba-tiba terbang mundur. Saat itu, Zhu Huang berlumuran darah dengan daging yang terkoyak. Sesosok melintas, dan Lu Yifei muncul di depan ibu hantu Gu Yui. Serangan rahasia. Saat Zhu Huang melihat Lu Yifei muncul, dia berteriak dengan marah. Kamu berani menyerangku secara diam-diam, maka aku akan menguburmu bersama mereka. Serangan diam-diam. Lu Yifei mencibir, aku bertindak secara terbuka dan tidak dengan diam-diam. Selama masih ada udara di sekitarmu, aku akan membuatnya meledak. Boom! Saat Lu Yifei selesai berbicara, terjadi ledakan lagi di depan Zhu Huang. Zhu Huang melompat lagi dan bersembunyi. Baru saja, ledakan Lu Yifei menonaktifkan sementara Horcrux Zhu Huang. Sekarang, Zhu Huang siap untuk menyerang Horcrux lagi. Sayangnya dia tidak punya kesempatan. Lingkungan sekitar Gubingqi tiba-tiba berubah menjadi dunia es dan salju, kepingan salju berjatuhan dan Zhu Huang langsung membeku dan berubah menjadi manusia salju. Gubingqi tidak memberi kesempatan kepada Zhu Huang untuk mengambil tindakan lagi. Kamu ingin membekukanku? Itu lelucon. Meskipun Zhu Huang dibekukan oleh Gubingqi, dia mencibir. Ledakan. Es dan salju di tubuh Zhu Huang langsung terciprat. Zhu Huang muncul. Sayang sekali Chen Xiao sudah sampai di depan Zhu Huang. Zhu Huang, aku memberimu tumpangan yang istimewa kali ini. Chen Xiao memegang seruling di tangannya dan menusukkannya langsung ke tubuh Zhu Huang. Terakhir kali, aku tidak bisa membunuhmu. Kali ini, aku bisa dan kamu tidak bisa melarikan diri. Seruling itu mengenai Zhu Huang, tetapi Zhu Huang tertawa keras dan berkata, Chen Xiao, kamu tidak berpikir kamu bisa membunuhku hanya dengan mengandalkan serulingmu yang rusak. Saya adalah Zhu Huang, kaisar dari dunia ini. Saya abadi. Ketika Zhu Huang mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menunduk dan melihat cairan hitam di lukanya. Apa ini? Zhu Huang menatap langsung ke arah Chen Xiao. Chen Xiao tersenyum, mengapa kamu tidak bertanya kemana saya pergi setelah saya meninggalkan istana? Kemana? Tanah ketiadaan di Xinjiang Selatan. Chen Xiao berkata, di sana, saya menemukan apa yang saya butuhkan, dari zaman kuno. Serangga beracun. Racun yang dikeluarkan oleh serangga beracun ini tidak memiliki penawar dan dapat melahap manusia sepenuhnya, termasuk jiwa. Butuh waktu lama bagi saya untuk mengolahnya. Meski hanya sedikit, racun ini khususku buat khusus hanya untuk Anda. Zhu Huang, orang seperti kamu ini seharusnya tidak hidup di dunia ini. Tidak hanya tubuhmu, tetapi jiwamu juga harus lenyap sepenuhnya. Saat Chen Xiao menyelesaikan kata-katanya, Zhu Huang berteriak, tiba-tiba membuka mulutnya, dan meludahkan seteguk hitam, air. Seluruh tubuhnya dilahap. Di mata semua orang, Zhu Huang benar-benar tertelan dan berubah menjadi genangan air hitam. Tidak ada yang mengira Zhu Huang, sebagai kaisar, akan berakhir seperti ini. Gubingqi berdiri di depan Chen Xiao. Gubingqi sangat malu saat ini. Matanya menatap Chen Xiao, sedikit bingung. Orang suci medis, aku Gubingqi, aku. Panggil aku ayah. Chen Xiao melirik ke arah Gubingqi. Ayah. Ketika Gubingqi mendengar perkataan Chen Xiao, dia berhenti sejenak, lalu segera mengerti apa yang dimaksud Chen Xiao, dan rona merah segera muncul di pipinya. Ayah. Teriak Gubingqi. Chen Xiao sudah mengenalinya sebagai menantu perempuannya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara yang menggemparkan bumi. Seluruh langit berubah warna. Kedua level Tianxuan akhirnya bertarung satu sama lain.
Tidak ada yang tahu bagaimana hasilnya akhirnya. Keluarga Ming. Ming Sui memandang adiknya Ming Yu, menurutmu siapa di antara mereka yang akan menang? Chen Yang. Jawab Ming Yu tanpa ragu-ragu. Ming Sui tersenyum, apakah kamu yakin? Dialah yang terpilih, kata Ming Yu. Saya juga yakin dia akan menang. Ming Sui berkata, sejak pertama kali saya melihatnya, saya tahu dia akan menang. Puncak Gunung Kota Kekaisaran. Chen Yang dan Wang Souxin berdiri berhadap-hadapan. Situasinya berubah. Saat kita mengambil tindakan, hasilnya adalah kehancuran. Wang Souxin memandang Chen Yang, hanya ada satu orang antara kita yang dapat melanjutkan misi. Baik itu saya atau Anda, kita harus menyelesaikan misi ini. Misi. Chen Yang melirik Wang Souxin, ini hanya level Tianxuan, tetapi masih memiliki misi. Wang Souxin, apakah ini jalanmu? Petik 2. Saat kita menembus level Tianxuan, kita seharusnya tahu bahwa kita harus melindungi jalan surga. Wang Souxin dia berkata, di tingkat Tianxuan, hanya ada satu keberadaan, dan inilah jalanku. Chen Yang mengangkat sudut mulutnya sedikit, memperlihatkan cibiran menghina, apakah itu jalan surga menurutmu? Jangan kira tanpamu, jalan surga ini akan kacau balau, surga ini akan baik-baik saja tanpamu. Fiuh. Chen Yang langsung mengeluarkan busur pembunuh dewa. Ini adalah senjata ajaib. Chen Yang memandang Wang Souxin, apakah kamu ingin melindungi jalan surgamu? Baiklah, bagaimana kalau aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan? Selama kamu bisa menangkap panahku, aku akan menyerah. Apa katamu? Teriak Wang Souxin. Setelah Wang Souxin mendengar apa yang dikatakan Chen Yang, dia berkata, hanya ada satu di antara kita berdua yang harus mati. Baik, aku akan menangkap anak panah darimu. Hah? Chen Yang mengarahkan panah ke Wang Souxin. Wang Souxin mengulurkan tangan dan bersiap menangkap anak panah itu. Apakah sesederhana itu? Wang Souxin jelas tidak percaya bahwa Chen Yang, sebagai orang setingkat Tianxuan, yang begitu kuat. Sesederhana itu, dan kamu bisa menang. Chen Yang berkata dengan enteng, terserah kamu untuk melindungi surga ini. Sedangkan aku akan melanjutkan kebebasanku di dunia. Aku hanya ingin hidup dengan baik dan bersama kekasih wanitaku. Bepergian kemana saja di dunia ini. Sedang untuk jalan surgamu, itu hanya dilakukan oleh orang-orang seperti Anda dan tidak ada hubungannya dengan saya. Omong kosong. Wang Souxin berteriak begitu dia mendengar kata-kata Chen Yang, sepertinya kamu tidak mengerti, level Tianxuan hanya boleh ada satu, jika tidak, energi spiritual di dunia ini tidak cukup untuk mempertahankan dua level Tianxuan. Tidak cukup untuk mempertahankan dua level Tianxuan. Chen Yang terkekeh, lalu apakah kamu berpikir tentang para dewa dan tingkat Tianxuan yang kuat? Siapa yang lebih kuat? Tentu saja para dewa. Wang Souxin berkata, bahkan cermin Yuan ilahi di atas tingkat Tianxuan hampir tidak dapat bersaing dengan para dewa. Hah, itu dia. Chen Yang tiba-tiba berkata, keluarlah, kamu selalu bersembunyi, saya sudah di level Tianxuan, saya bisa merasakan kehadiranmu. Fiuh. Sueling tiba-tiba muncul. Dia mengulurkan tangannya, meraih lengan Chen Yang, dan tersenyum, saya menemukan bahwa jika saya kembali ke alam dewa, saya merasakan kesepian dan lebih baik menemani Anda. Sebenarnya, dunia ini tidak buruk. Ya Tuhan, klan dewa. Saat Wang Souxin dia melihat Sueling, dia terkejut dan berkata, bukankah klan dewa sudah dihancurkan? Hancur. Sueling menatap Wang Souxin dan berkata dengan ringan, apakah iblis itu masih di sini? Oh, ada iblis lain di dalam manik roh. Dia mungkin tidak akan bisa mengusir iblis itu dalam waktu singkat. Jika kamu mau untuk bertarung dengan iblis di dalam manik roh, kamu bisa masuk ke dalamnya. Lagi pula, klan iblis ini telah lama mencari tubuh, dan tubuhmu cukup cocok. Iblis, klan iblis. Wang Souxin mendengar kata-kata Sueling dan melihat lagi. Chen Yang tiba-tiba berkata, saya yang akan terus melindungi jalan surga.
Selamat tinggal. Fiuh. Wang Soxin segera pergi. Kamu biarkan saja dia pergi seperti ini. Sueling menatap Chen Yang dan berkata dengan tenang, jika kamu menyesal sekarang, aku bisa segera mengejar dan membunuhnya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya yang memiliki level Tianxuan. Wang Soxin belum melangkah jauh, ketika dia mendengar kata-kata Sueling, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka kekosongan dan melarikan diri langsung melalui kekosongan. Chen yang tersenyum, mengapa kamu membuatnya takut? Menyenangkan. Sueling mengulurkan tangannya, memeluk leher Chen Yang, dan berkata, saya ingin tahu sekarang, jika kita berkultivasi bersama, akankah warna dunia menjadi lebih cerah? Saya tidak tahu, kata Chen Yang. Kalau begitu cobalah. Bibir Sueling menyentuh bibir Chen Yang. Ledakan. Ada guntur terus-menerus di langit. Pada saat itu, warna langit dan bumi berubah. Ibu kota kekaisaran. Seperti biasa, Perdana Menteri baru datang ke istana untuk menemui kaisar. Tang Xueyun membawa menteri pemerintahan baru untuk menemui Yang Mulia. Lihat Yang Mulia, kata Tang Xueyun. Zhu Yangyang sedang duduk di atas tahta. Ketika dia melihat Tang Xueyun, dia tersenyum dan berkata, Perdana Menteri Tang, saya harap Anda dapat melayani negara dengan sepenuh hati. Petik 2. Saya akan melakukan yang terbaik, kata Tang Xueyun. Zhu Yangyang memandang Tang Xueyun. Tang Xueyun juga melihat ke arah Zhu Yangyang. Saat mata mereka bertemu, mereka berdua mengerti. Semuanya tidak terucapkan. Rumah sakit Zonghai. Ada antrian panjang di luar klinik umum. Meng Xin dan Zhu Yi mengenakan seragam perawat dan menjaga ketertiban di sini. Jangan cemas, semuanya. Dr. Chen akan merawat semua orang hari ini. Petik 2. Zhang Xueyao masuk ke klinik, dan Chen yang kebetulan menemui seorang pasien. Mengapa kamu di sini dan tidak beristirahat di rumah? Ketika Chen yang melihat Zhang Xueyao masuk, dia segera bangkit dan meminta Zhang Xueyao untuk duduk. Zhang Xueyao meletakkan tangannya dengan lembut di perutnya dan menatap Chen Yang. Hari ini adalah hari ulang tahun Xueyun, jangan lupa untuk kembali lebih awal. Aku tahu. Chen Yang berkata, jaga dirimu di rumah dan jangan banyak bergerak. Ya, Zhang Xueyao mengangguk. Dia berdiri, dan saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, ayahku berkata dia akan datang ke kota Zonghai bersama Pangeran Zhu Xuanyu besok. Pangeran Zhu Xuanyu ingin bertemu denganmu. Aku tidak bisa. Chen yang berkata, katakan saja padaku bahwa aku pergi berpraktik kedokteran di luar, aku tidak berada di kota Zonghai. Aku membuat resep setiap kali aku datang. Aku sangat sibuk. Petik 2. Kalau begitu aku akan memberitahu ayahku, kata Zhang Xueyao. Tidak lama setelah Zhang Xueyao pergi, tiba-tiba, suara bersin Zhu Yanwen terdengar dari luar. Gu Bingqi, bisakah kamu tenang sedikit? Kamu memancarkan udara dingin. Aku bukan Chen Yang. Dia baik-baik saja, sedang aku kedinginan. Zhu Yanwen mengeluh tidak puas. Ketika kamu datang menemui Chen Yang, kamu menyuruhku menjadi sopirmu. Lagi pula, saya juga pemimpin kota. Kenapa saya menjadi sopir Anda? Zhu Yanwen dan Gu Bingqi masuk dari luar. Chen Yang, sungguh merepotkan mengurus Gu Bingqi. Zhu Yanwen mengeluh, setiap kali Anda kembali dari kota kekaisaran, Anda meminta saya menjadi sopir untuk menemui Anda. Saya adalah pemimpin kota yang sangat sibuk. Petik 2. Itu yang harus kamu lakukan. Kamu akan baik-baik saja. Chen yang berdiri dan memeluk Gu Bingqi, kenapa kamu tiba-tiba di sini? Di mana Yuer? Di sisi orang tua kandungmu. Gu Bingqi berkata, aku datang menemui Sueling. Dia bilang dia akan membantuku menembus level Tianxuan. Malam ini, Chen yang tiba-tiba bertanya. Ya, Gu Bingqi berkata, saya merasa seperti akan menerobos, tetapi untuk selamat dari malapetaka, kita membutuhkan roh salju. Petik 2. Saya di sini untuk membantu juga. Chen yang berkata, setelah kita selamat dari malapetaka, akan ada yang kedua.
3 ahli tingkat Tianxuan. Apakah menurutmu Wang Souxin akan datang untuk membunuhku setelah aku menembus level Tianxuan? Gu Bingqi bertanya sambil tersenyum. Dia tidak akan berani datang. Chen Yang berkata, jika dia datang, saya akan membunuhnya, hanya kita berdua yang berada di tingkat Tianxuan. Di puncak gunung yang jaraknya ribuan mil, Wang Souxin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia melihat ke langit. Langit akan berubah lagi. Wang Souxin bergumam, sudah waktunya bagi Gu Bingqi untuk menerobos. Dengan Chen Yang si jahat itu di sini, Gu Bingqi pasti mampu menerobos ke tingkat Tianxuan. Akan ada 3 orang di tingkat Tianxuan. Tamat.